Gletser abadi Puncak Jaya Papua atau populer disebut es abadi Papua akan hilang untuk selamanya setidaknya pada tahun 2026. Itu menurut prediksi sejumlah ilmuwan. Gletser yang berada di Taman Nasional Lawrence di Provinsi Papua adalah gletser tropis terakhir di Asia. Sebenarnya Puncak Jaya tidak memiliki es di puncaknya. Tetapi dahulu di sekitarnya terdapat beberapa lapisan es yang merupakan satu gletser besar. Itu yang tercatat pada tahun 1936 dari ekspedisi yang tertuang dalam buku Naar de Eeuw Sneeuw van Tropisch Nederland oleh Dr. A.H. Collin. Namun, sekarang kondisinya berbeda. Ini adalah citra satelit pada 12 Agustus 2016. Dan perubahan yang cukup signifikan terlihat di citra satelit pada 5 Oktober 2022. Lapisan putih pada gambar barusan terlihat menyusut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah es abadi Papua akan habis sebentar lagi? Setelah hitung-hitung juga perkiraan akan habis gitu esnya tidak lebih dari 2026 gitu. Ya kondisinya seperti itu saat ini sudah sangat parah gitu ya. Sebetulnya pengamatan luasan ini tuh tidak hanya baru-baru ini, tapi dari studi sebelumnya itu ada di tahun ini 1936, 1940. Sejak tahun 2002 itu penurunannya memang cukup signifikan sampai dengan 2018 dan sekarang lagi 2021. Sejak tahun 1850 hingga 2021 dapat dilihat hilangnya 99% lapisan es secara keseluruhan. Ini yang dihimpun oleh BMKG, Sentinel, USGS, dan Solar Earth. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh BMKG dan sejumlah akademisi dunia menyebut bahwa proses mencairnya es terlihat dari menyusutnya luasan wilayah gletser. Dari tahun 1850 hingga 2020, dari luas 19,3 km persegi menjadi tidak lebih dari 0,5 km persegi. Secara umum, pencairan es di dunia dimulai tahun 1850 ketika awal revolusi industri. Namun, perubahan yang nampak signifikan itu dipengaruhi kenaikan suhu global. NASA mencatat dalam satu dekade belakangan, suhu permukaan bumi juga sempat meningkat hingga 1,02 derajat Celcius pada tahun 2016 dan 2020. Lalu apa yang terjadi dengan es abadi Papua? Kita akan dengar cerita dari seseorang yang pernah menggapai lidah es abadi Papua pada 2016. Di situ kita bisa melihat hamparan es yang katanya menjadi satu-satunya di Indonesia. Teksturnya keras kayak es batu. Jadi di sepanjang lembah yang menuju ke situ kita bisa melihat aliran air yang sepertinya itu es yang mencair. Di satu sisi sedih, karena menyayangkan harusnya Indonesia bisa punya es itu selamanya akan terasa lebih baik. Tapi kayaknya kok nggak mungkin ya. Toh namanya alam juga nggak bisa dilawan. Jadi mungkin nanti di masa depan cuma jadi sekedar dongeng, tapi ya saya jadi salah satu bagian dari dongeng itulah. Pernah ada di dalam dongeng itu. Ini adalah pengukuran tinggi salju yang dilakukan oleh BMKG dan Ohio State University dengan pembandingnya adalah patung bundaran HI setinggi 7 meter. Pada 2010, tinggi salju adalah 32 meter. Lalu 2015 menjadi 26,7 meter. Dan 2016 menjadi 21,1 meter karena pengaruh El Nino yang kuat. Pada 2021, tinggi salju menjadi 9,1 meter. Sejak itu, tebal es berkurang rata-rata sekitar 2 meter setiap tahunnya. Dari ketebalan es yang tersisa, setidaknya butuh 4 tahun bagi es abadi Papua untuk hilang selamanya. Lebih lanjut, Donaldi menjelaskan penyebabnya. Alam itu selalu biasanya lebih cepat gitu dari yang kita prediksi. Anggaplah suhu gitu ya. Suhu kan anggaplah 10 tahun, 20 tahun lalu diperkirakan akan naik misalkan 0,5 derajat gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang yang naik lebih dari itu gitu. Es itu kan awalnya besar ya. Es ini kan besar gitu. Kalau besar kan banyak gitu ya, banyak putih kan warnanya kan. Kemudian kan biasanya warna putih itu kan memantulkan
sinar matahari ya. Artinya panas yang diserap oleh si es ini akan sedikit ya, karena mataharinya dipantulkan. Nah, ketika es ini makin kecil, sekitarnya ini yang tanah-tanah ini kan warnanya kan gelap ya, artinya nggak putih lagi. Nah, akhirnya apa? Batu-batuan yang di sekelilingnya ini dia akan menyerap panas matahari tadi, gitu. Dan akhirnya apa? Es itu habisnya itu bukan karena suhu yang dari atas, tapi juga suhu yang dari pinggir-pinggirnya ini, gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan es abadi Papua? Ya, es ini ya sudah tidak akan bisa diselamatkan. Artinya ya kita hanya bisa mendokumentasikan proses hilangnya gitu ya. Hingga kini butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh hilangnya es abadi Papua dengan makhluk hidup di sekitarnya. Namun, menurut Kepala Balai Taman Nasional Lawrence, hilangnya es abadi Papua akan berdampak terhadap ekosistem di sekitarnya. Dari sisi perubahan iklim tentu seleksi alam akan berjalan. Ada tumbuhan maupun satwa liar yang ya tidak akan bertahan dengan perubahan iklim dan mungkin saja akan masuk ke dalam kategori terancam punah. Sesuatu yang pasti, sejumlah ilmuwan dalam penelitian ini menyebut perubahan iklim mempercepat cairnya es abadi Papua.